Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di BM Channel. Terima kasih atas dukungan dan supportnya sehingga channel ini terus berkembang untuk membagikan inspirasi ataupun saling belajar bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai proses pembelajaran di masa pandemi. Kebetulan sudah bergabung bersama saya seorang duta sains PEM4TKI Kemendikbud. Beliau salah satu guru yang berada di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Ibu Santi Nurmalasari, SMPN 7 Kabupaten Sumedang. Halo Ibu Santi, selamat pagi Bu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Santi gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Iya, ini kelihatan ya Bu ya. Indikator kesehatan salah satunya adalah perubahan bentuk badan yang semakin membesar ya. Ini body shaming ini, bisa saya ajukan nih. Oh iya, mohon maaf. Tapi alhamdulillah sehat-sehat ya Bu ya, walaupun di masa pandemi seperti ini. Keluarga sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah sehat semua. Baik Bu Santi, pada pertemuan kali ini mohon izin Bu Santi berkenan untuk membagilah. Saya lihat kemarin kepo di statusnya Bu Santi mengenai strategi pembelajaran di masa pandemik. Saya kira itu menarik sekali dan mungkin bisa menjadi inspirasi ataupun referensi bagi teman-teman yang lain untuk kiranya bisa meniru atau mungkin bisa memodifikasi lah dari apa yang Bu Santi lakukan di Kabupaten Sumedang. Boleh ya Bu ya? Oke, boleh banget. Oke, siap. Sebelumnya Bu di Sumedang gimana Bu, zona coronanya di sana sudah bagaimana kira-kira kondisi coronanya di Kabupaten Sumedang? Kalau sekarang itu naik turun ya Pak ya. Maksudnya kemarin sudah sempat kita udah tidak ada korban gitu. Kemudian sekarang ya masih ada lagi gitu ya. Jadi di awal itu kita sudah masuk ke zona kuning karena Sumedang itu dekat banget sama Bandung gitu. Jadi kan otomatis sangat terpengaruh oleh kota-kota besar ini. Bandung mobilitasnya ke Jakarta. Nah, Sumedang ini asalnya dari zona kuning, sekarang berubah jadi zona orange dan masih tetap di zona orange katanya. Dan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumedang, termasuk kecamatan tempat saya mengajar, Sumedang Selatan itu kemarin-kemarin sudah ada lagi korban sehingga dinyatakan zona merah. Ketika zona merah ini yang semula kita bisa bukan hanya daring gitu ya, luring juga, ya jadi dibatasi gitu oleh pemerintah supaya kita lebih berhati-hati lagi. Nah, ada kesedihan yang banyak gitu ya. Saya sebagai guru karena nggak bisa mengajar langsung gitu. Kita nggak bisa ngajar langsung ke siswa dan lain sebagainya dengan pandemi seperti ini. Jadi ini ya, masih zona merah, belum bisa ke zona hijau, dan pembelajaran mau tidak mau harus dilangsungkan dengan secara tidak langsung ya. Betul. Baik Bu Santi, saya pengen tanya sih sebenarnya Ibu sebagai pendidik, kira-kira ada perbedaannya nggak Bu mengajar sebelum dan setelah ada pandemi seperti ini? Jelas beda sekali antara sebelum dan setelah pandemi. Terutama bagi guru-guru di sekolah kami gitu ya, yang semula hanya yang peduli akan teknologi, komputer dan sebagainya itu hanya sekian persen saja gitu guru-guru yang menggunakan fasilitas itu. Tapi setelah terjadi pandemi ini kita mendorong diri kita dan rekan-rekan kita untuk aware gitu, peduli dengan teknologi gitu, sehingga mereka mau tidak mau harus belajar mengajar menggunakan laptop, menggunakan handphone dan lain sebagainya. Itu positifnya sih Pak ya. Nah, kalau yang negatifnya ya karena kita kan nggak belajar langsung ya Pak, sehingga kita nggak bisa mendidik siswa kita secara langsung, tidak bisa menasehati dan lain sebagainya. Kalau misalkan masalah konten atau materi, itu anak-anak udah bisa lah kita menggunakan pembelajaran online gitu ya. Tapi kalau misalkan ini dalam cakupan mendidik, ketika anak pergi ke sekolah, anak pagi-pagi bangun, kemudian sarapan dan lain sebagainya, melakukan aktivitas pagi. Tapi ketika sekarang sedang pandemi seperti ini, anak-anak mau belajar, misalkan kita mulai jam 8, mereka masih tidur dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengawasi secara langsung. Nah, ini keberatan kami gitu sebagai guru, sebagai orang tua di masa pandemi itu seperti itu. Mudah-mudahan saja ya Pak ya, pandemi ini segera berakhir sehingga pembelajaran langsung gitu bisa dilakukan kembali. Iya Bu.
Jadi kalau saya tangkap memang proses mendidiknya yang kita agak kurang ya. Jadi proses penanaman karakter ke anak-anaknya kurang maksimal kalau pembelajaran secara seperti ini. Betul, Baik, betul, Pak. Bu Santi, pertanyaan pamungkas saya adalah 7 strategi pendekatan pembelajaran di saat pandemi seperti ini. Kira-kira ini Bu Santi sudah lakukan di kabupatennya atau bahkan sudah direkomendasikan oleh Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sumedang? Karena kemarin saya sedikit kepo dan saya sangat tertarik ingin dijelaskan sama Bu Santi. Silakan Bu Santi, gimana 7 strateginya? Alhamdulillah, ya begini Pak. Saya selalu mengupdate gitu pembelajaran yang saya lakukan di sekolah saya gitu, sehingga mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya, dan juga mudah-mudahan saya mendapatkan masukan-masukan dari rekan-rekan yang lain yang tentu saja pembelajarannya lebih bagus gitu ya Pak ya. Nah, Kabupaten Sumedang ini alhamdulillah memiliki pemimpin yang peduli akan pendidikan gitu. Sehingga ketika terjadi pandemi, di awal pandemi, pasti semua guru itu kebingungan ya Pak ya. Semua guru kebingungan, merasa bingung apa sih yang harus dilakukan oleh guru supaya masih bisa mengajar anak. Tapi dengan tentu saja tidak memberatkan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian oleh karena itu pemerintah ini mengeluarkan 7 strategi pembelajaran. Ya. Aturan ini sendiri oleh Dinas Pendidikan dikeluarkan. Kepala Dinas Pendidikan membuat video dan men-sharekan kepada kepala sekolah beserta guru-guru yang ada di Kabupaten Sumedang. 7 pembelajaran ini yang pertama adalah virtual meeting. Virtual meeting seperti yang kita lakukan sekarang ini Pak ya. Virtual meeting, ada pakai menggunakan Zoom meeting, kemudian ada yang menggunakan juga Google Meet, dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir saya sudah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang gitu ya sudah melakukan MOU dengan Telkomsel juga gitu kan untuk ini ada kerjasama CloudX dan lain sebagainya, itu untuk memfasilitasi guru dan siswa gitu ya. Dan mungkin ada banyak bantuan-bantuan dari provider lain juga. Kemudian untuk yang kedua, strategi yang kedua adalah proyek. Jadi setiap siswa ini gitu diberikan tugas proyek. Apabila kalau di sekolah saya sendiri yang rumahnya berdekatan begitu ya, kami buat kelompok, kemudian ada 3 proyek awal yang kami lakukan. Untuk kelas 7 itu kami lakukan untuk proyek penyaringan atau filtrasi, membuat alat filtrasi. Yang kelas 8 itu untuk menanam tanaman sayur, ya menanam tanaman sayur sehingga nanti tanaman ini sendiri bisa berguna untuk menaikkan imun kita gitu ya. Kemudian yang bentar Teh, 2 poin dulu yang dijelaskan tadi. Poin yang pertama tadi kan mengenai virtual meeting ya, atau seperti digital tool kan, seperti Zoom, pemanfaatan Google Classroom dan sebagainya ya Teh ya. Mungkin itu kan sudah banyak digunakan oleh teman-teman yang lain. Namun yang kedua tadi ada yang menarik tentang Teh, proyek ya, atau mungkin saya menangkapnya seperti model pembelajaran project based learning. Nah, itu jadi bagaimana Teh itu? Anak-anak disuruh membuat proyek di rumah atau bagaimana Teh penjelasannya Teh? Iya, betul. Jadi kan memang karena kondisi seperti ini sehingga sekolah kami gitu ya di SMP 7 ini memikirkan kita harus membuat proyek yang bisa dilakukan oleh mereka di rumah, yang berguna juga untuk mereka begitu ya. Kemudian yang bisa terintegrasi antar mata pelajaran. Nah, misalkan tadi yang sudah saya jelaskan gitu, untuk kelas 8 itu kan menanam tanaman sayur. Nah, untuk yang IPA-nya kita bisa lihat dari pertumbuhannya ya. Dari mulai dia kecambah dan lain sebagainya kita bisa tinjau dari sana. Kemudian nanti dari arah gerak tumbuhannya sendiri bisa kita bisa menyuruh anak untuk mengamati itu gitu ya untuk IPA. Kemudian untuk matematikanya mereka belajar membuat grafik dari misalkan hari pertama ketinggiannya berapa, kedua berapa, dan lain sebagainya. Mereka membuat tabel, kemudian membuat grafik. Kemudian pelajaran PJOK-nya apa nih? Nih, sebelum nanam tanaman, mereka diharuskan untuk berjalan atau berjalan cepat gitu ya, untuk mengambil media tanamnya, kemudian mereka membuat video dan lain sebagainya. Kemudian seninya apa? Nah, seninya ketika menanam tanaman sayuran ini gitu ya, mereka menanam di apa nih untuk berkaitan dengan seni dan prakarya? Mereka membuat pot dari tanah liat. Nah, itu ya. Jadi
sangat apa ya, kami sudah memikirkan ini proyeknya kita buat jangan terlalu banyak gitu, satu saja cukup, dan mungkin nanti kalau masih ada waktu tambahan kita buat proyek yang lain, tapi sudah terintegrasi oleh beberapa mata pelajaran sehingga semua guru mata pelajaran bisa ya dengan satu proyek itu gitu. Jadi STEM-nya juga bisa masuk ya itu ya, proses STEM pembelajarannya masuk juga ya itu ya. Ada matematik dan sebagainya. Oke, baik Teh, 2 poin pertama. Lanjutkan Teh, poin ketiga dan seterusnya. Oke. Poin yang ketiga adalah modul gitu ya, menggunakan modul atau LKS. Nah, sekolah kami, jadi karena kondisi seperti ini ya Pak Arif ya, jadi orang tua itu sangat merasa terbebani dengan kuota. Betul tidak? Sama, mudah-mudahan sama. Para orang tua itu keberatan mengenai pembelian kuota dan lain sebagainya. Nah, kalau kita membebani dengan LKS yang harus dibeli, misal gitu kan, itu sangat kasihan sekali. Sehingga sekolah saya, gitu, sekolah kami membuat aturan. Kita maksimalkan buku siswa yang dari bantuan pemerintah itu ya. Buku siswa kita maksimalkan penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah guru membuat LKS gitu atau semacam apa ya, modul sendiri yang sekali pertemuan 1 lembar sehingga bisa di-share langsung oleh siswa. Kemudian karena tidak setiap siswa kami memiliki laptop, memiliki printer gitu ya, mereka menuliskan dari HP, mereka menuliskan secara manual di buku catatannya. Dan itu ya sangat efektif gitu ya untuk modul atau LKS yang kami pergunakan gitu, menggunakan buku siswa dan pemberian guru gitu ya, hasil buatan guru sendiri. Nah, untuk yang keempat, berarti pengembangan modulnya itu di sekolahnya Teteh ya, itu direkomendasikan untuk semua sekolah di Kabupaten Sumedang. Ada beberapa yang seperti itu gitu. Kalau direkomendasikan adalah menggunakan modul atau LKS itu ya, yang direkomendasikan oleh kepala dinas gitu ya. Tapi yang pertimbangan yang sekolah kami lakukan adalah karena yang tadi orang tua saja sudah merasa terbebani dengan membeli kuota, kalau mereka harus membeli LKS atau modul lagi gitu yang dicetak atau difotokopi itu kayaknya kasihan gitu, berat. Sehingga kami punya ide, kita lakukan hal seperti ini saja begitu. Betul, luar biasa, bagus sekali Teh. Strategi keempat. Oke. Strategi yang keempat adalah guru home visit. Nah, jadi main ke rumah-rumah gitu ketika betul, main ke rumah-rumah. Memang ini juga berpotensi penularan dan lain sebagainya. Tapi kami tetap mengindahkan protokol kesehatan ya Pak Arif ya. Kita tetap menggunakan masker, kemudian social distancing gitu ya, jaga jarak dan lain sebagainya tetap kita terapkan. Dan memang ya cuci tangan dan lain sebagainya harus selalu kita lakukan. Nah, ini di awal-awal kami melakukan home visit ke beberapa daerah. Jadi SMP itu lingkupnya hampir sama lah kayak SMA ya. Maksudnya siswa yang datang ke sekolah itu tempatnya jauh, tidak seperti SD yang hanya di lingkungan itu biasanya seperti itu ya Pak ya. Nah, sehingga kami ada sekitar 35 guru, saya bagi gitu ke beberapa tempat, ke beberapa titik, beberapa desa, sehingga setiap kelompok guru itu akan mengunjungi satu desa gitu ya, yang ada beberapa kelompok siswa, sudah dibuat seperti itu. Tapi itu hanya bisa kami lakukan 1 kali pertemuan. Kenapa? Itu padahal kami rencanakan sudah setiap minggu di hari Sabtu kami sudah rencanakan dan membuat jadwal. Kita tidak bisa melanjutkan karena ternyata setelah kami 1 minggu melakukan itu, posisi berubah menjadi zona merah di kecamatan kami. Sehingga kepala dinas melarang untuk home visit ini, untuk sementara home visit dihentikan. Nah, kami menjadi kesulitan karena tidak ada interaksi langsung ya, karena hanya lewat daring kan tadi seperti tadi yang Pak Arif katakan, kita nggak bisa mendidik gitu, intinya itu ya, karakternya susah untuk kita didik. Nah, sehingga jadi kesulitan-kesulitan kami, yang menjadi pembantu kami adalah
media sosial tentu saja ya. Setelah kejadian larangan itu, kami sudah sekarang sudah membaik lagi gitu kondisinya Pak Arif ya. Nah sehingga saya gitu tetap merasa kesulitan karena dari 30 orang siswa pasti ada sekitar 8 orang siswa atau 10 orang siswa itu yang memang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring gitu. Memang tidak bisa. Sehingga kan untuk mengetahui akar masalahnya dan tidak bisa dihubungi HP-nya dan lain sebagainya adalah salah satunya hanya dengan home visit. Nah, semula yang home visit-nya saya lakukan itu per kelompok guru, sekarang saya tugaskan untuk setiap wali kelas saja. Wali kelas harus meng-home visit siswa secara langsung, jadi tidak dikelompokkan siswanya, jadi datang ke rumahnya secara langsung, kemudian membimbing, menanyakan masalahnya apa, sehingga tidak bisa belajar online begitu ya. Dan kebetulan saya sendiri sudah melakukan baru dua dari 8 orang, baru 2 yang sempat saya kunjungi karena yang lainnya memang posisinya sangat jauh dari rumah saya dan ya akan terus berangsur gitu kita lakukan.